Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil akhir dari tugas besar kami. Dengan saya sendiri, Caroline Joy Tasiman dengan NIM 1201225076. Dengan saya Karina Salama dengan NIM 1201221055. Dengan saya Nurnita Zahroma dengan NIM 1201221226043. Dengan saya Rahma Putri Adelia Raguna dengan NIM 120122 Permasalahan serius terkait pelayanan transportasi darat, khususnya kereta api, sering terjadi di wilayah perkotaan, terutama kota-kota besar dan metropolitan di seluruh dunia. Jumlah pengguna kereta api yang melakukan perjalanan jauh melebihi kapasitas kereta api yang tersedia, mengakibatkan kepadatan penumpang yang sangat tinggi di stasiun-stasiun. Situasi ini pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan bagi setiap perusahaan kereta api, seperti jadwal keberangkatan yang tidak tepat waktu, kesulitan dalam pemesanan tiket, dan masalah-masalah lainnya. Salah satu solusi mendasar yang majukan pemerintah, khususnya terkait pemesanan tiket, adalah dengan menerapkan sistem e-ticketing di seluruh perusahaan kereta api yang beroperasi. Penerapan sistem e-ticketing ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan tiket kereta api. Masalah. Mekanisme sistem etiketing yang diusulkan melibatkan proses pembayaran untuk pembelian tiket yang dilakukan secara online, mirip dengan sistem layanan perbankan mobile atau m-banking atau perbankan elektronik atau e-banking yang sudah populer saat ini. Dalam sistem ini, administrator dapat menambahkan halaman atau tautan ke layanan internet banking dari beberapa bank yang sudah beroperasi. Selanjutnya, pelanggan dapat memilih layanan internet banking sesuai dengan bank tempat mereka menjadi nasabah untuk melakukan pembayaran tiket secara online. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari penerapan sistem etiketing pada layanan kereta api yang pertama, dapat meningkatkan efisien pelayanan dengan mempercepat dan mempermudah proses pemesanan tiket bagi penumpang, sehingga mengurangi antrian dan kepadatan di stasiun. Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan penumpang dalam proses pemesanan dan penjualan tiket serta mencegah duplikasi tiket. Dan yang ketiga, dapat mempermudah akses informasi bagi penumpang untuk memperoleh informasi terkait jadwal keberangkatan, ketersediaan tiket, dan informasi lainnya. Dan yang keempat, menyediakan metode pembayaran digital seperti m-banking dan e-banking untuk mempermudah transaksi bagi penumpang. Dan yang terakhir, mendukung inisiatif digital dan modern dalam pelayanan publik agar lebih efisien dan lebih mudah diakses oleh semua orang. Di sini terdapat beberapa manfaat yang mendukung penerapan sistem e-ticketing pada layanan kereta api KAI, yaitu yang pertama, penerapan sistem e-ticketing pada layanan KAI dapat memberikan berbagai manfaat, yaitu penumpang dapat memesan tiket kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke stasiun, memberikan pelayanan secara cepat dan juga efisien, mengurangi biaya operasional yang berkaitan dengan pencetakan tiket fisik dan pengantrian di stasiun. Lalu yang kedua, sistem ini juga bermanfaat untuk mengurangi beban kerja staf stasiun dalam penjualan tiket secara langsung, serta mengurangi penggunaan kertas untuk tiket fisik yang nantinya akan berdampak pada lingkungan. Yang pertama ada diagram entity relationship. Berikut diagram IR-nya. Kemudian untuk tabel pertama ada admin kereta api dengan atribut username, ID penumpang, dan juga password. Kemudian dengan relasi mengelola dengan tabel reservasi dengan relasi 1 to many dengan keterangan admin mengelola setiap reservasi. Kemudian tabel penumpang dengan atribut ID penumpang sebagai key atribut. Nah, kemudian ada nama penumpang, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon, juga email. Melakukan dengan reservasi dengan relasi one to many dengan keterangan penumpang dapat melakukan beberapa reservasi. Kemudian tabel reservasi dengan atribut key, ID reservasi, disusul dengan ID penumpang, ID kereta, ID transaksi, tanggal pemesanan, juga tanggal keberangkatan. Dengan
dengan relasi include dengan berelasi dengan transaksi dengan many to many dengan keterangan setiap beberapa reservasi termasuk beberapa transaksi. Kemudian ada tabel transaksi dengan atribut key ID transaksi, atribut ID tiket, ID reservasi, tanggal bayar, jumlah tiket, harga tiket, juga total harga. Melakukan relasi include dengan tabel tiket one to many dengan keterangan setiap beberapa transaksi termasuk beberapa tiket. Kemudian ada tabel tiket dengan atribut key ID tiket, kemudian atribut nomor kursi, nomor gerbang, tanggal pemesanan, tanggal keberangkatan, ID transaksi. Mempunyai relasi dengan tabel kereta. Many to one dengan keterangan setiap beberapa tiket hanya dapat memilih satu kereta. Kemudian ada tabel kereta dengan atribut key, ID kereta, atribut nama kereta, kelas kereta, stasiun asal, jam keberangkatan, nomor kursi, nomor gerbong. Kemudian di sini ada hasil model relasionalnya, terdiri dari admin kereta api, reservasi, transaksi, penumpang kereta api, kereta, dan tiket. Yang mana ini username-nya itu varchar di admin, terus password-nya itu varchar, ID penumpangnya integer, reservasinya integer, ID penumpang integer, ID kereta integer, dan tanggal keberangkatan dan tanggal pemesanan dan transaksi. Di sini primary key-nya ID transaksi yang memakai integer, tanggal bayar memakai def, jumlah tiket memakai integer, dan harga tiket memakai desimal. Total harga memakai desimal, ID reservasi memakai integer, ID tiket memakai integer. Di sini ada tiket, primary key-nya ID tiket, ada nomor kursi, integer, nomor gerbong memakai integer, tanggal pemesanan memakai date, tanggal keberangkatan memakai integer, ID transaksi memakai integer. Kemudian ada kereta, ID kereta memakai integer yang merupakan primary key, dan nama kereta memakai varchar, kelas kereta varchar, stasiun asal varchar, jam keberangkatan time, nomor kursi integer, nomor gerbong integer. Kemudian yang terakhir penumpang, ID penumpang yang merupakan primary key memakai integer, nama penumpang varchar, jenis kelamin varchar, alamat varchar, nomor telepon varchar, dan yang terakhir email varchar. Entitas dari admin kereta api dengan atribut username yang menjelaskan sebagai nama pengguna admin, password sebagai kata sandi admin, dan ID penumpang sebagai ID penumpang yang dikelola oleh admin. Admin berperan sebagai penanggung jawab untuk mengelola dan penumpang dengan hubungan satu ke satu. Entitas penumpang kereta api dengan atribut ID penumpang didefinisikan sebagai kode ID untuk setiap penumpang. Nama penumpang, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan email. Setiap penumpang dapat melakukan beberapa reservasi dengan hubungan satu ke banyak. Entitas reservasi dengan atribut ID reservasi didefinisikan sebagai kode ID untuk setiap reservasi. ID penumpang, ID kereta, tanggal keberangkatan, tanggal pemesanan. Setiap reservasi dapat termasuk dalam beberapa transaksi dengan hubungan satu ke banyak. Entitas transaksi dengan atribut ID transaksi. Kemudian di sini ada implementasi dasar dan script DDL. Yang pertama, membuat tabel penumpang kereta api yang atributnya terdiri dari ID penumpang, nama penumpang, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan email varchar. Yang kedua ada tabel admin kereta api dengan atribut username, password, ID penumpang yang merupakan foreign key. Kemudian ada alter table admin kereta api, ada add ID penumpang, itu tabel admin kereta api, add constraint penumpang kereta api, foreign key
ID penumpang, dan yang kemudian lagi create table kereta yang terdiri dari ID kereta, nama kereta, kelas kereta, stasiun asal, jam berangkat, nomor kursi, nomor gerbong, dan tabel transaksi, ID transaksi, tanggal bayar, jumlah tiket, harga tiket, total harga, ID reservasi, ID tiket, foreign skate. Kemudian ada create table tiket. Itu ada atributnya terdiri dari ID tiket, nomor kursi, nomor gerbong, tanggal pemesanan, tanggal keberangkatan, ID transaksi yang sebagai foreign skate. Dan yang terakhir ada tabel reservasi. Ada atributnya ID reservasi, ID penumpang, ID kereta, tanggal keberangkatan, tanggal pemesanan yang terdiri dari foreign skate itu ada ID penumpang dan ID kereta. Berikut adalah hasil DDL-nya. Kemudian ada DML insert data. Berikut adalah strip dari DML insert data yang terdiri dari insert into penumpang kereta api, insert into kereta, insert into transaksi, insert into reservasi, insert into tiket, insert itu into admin kereta api, dan yang terakhir ini hasil hasil run-nya. Selanjutnya ada implementasi lanjutan, di mana di sini ada store prosedur dengan ketentuan. Yang pertama ada store prosedur yang harus menggunakan parameter, lalu operasi join di dalam store prosedur, lalu ada operasi nested query di dalam store prosedur, di mana di store prosedur dengan parameter ini sendiri mendefinisikan sebuah store prosedur yang bernama insert penumpang yang menerima beberapa parameter input. Jadi store prosedur ini bertujuan untuk memasukkan data penumpang baru ke dalam tabel penumpang kereta api. Lalu di dalam operasi join dalam store prosedur ini mendefinisikan store prosedur yang bernama get reservasi details yang mengambil dan menampilkan detail reservasi termasuk nama penumpang dan nama kereta dengan menggunakan operasi join. Lalu terakhir ada operasi nested query, di mana di dalam operasi ini sendiri get total ticket by passenger yang mengambil jumlah total tiket yang dibeli oleh penumpang tertentu menggunakan nested query. Lalu ada hasil run-nya. Lalu ini hasil run dari storage prosedurnya. Ini terdapat prosedur trigger, di mana prosedur trigger adalah prosedur yang dieksekusi secara otomatis jika terjadi peristiwa tertentu di dalam database. Oke, di sini yang pertama terdapat trigger untuk mencatat penambahan ke tabel penumpang kereta api dengan memasukkan data ke dalam tabel log penumpang yang berisi aksi, ID penumpang, nama penumpang, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu yang kedua, melakukan implementasi trigger untuk mencatat pembaharuan pada tabel penumpang kereta api, yaitu dengan keyword create trigger after update penumpang. Lalu yang ketiga, implementasi trigger untuk mencatat penghapusan nama dari tabel penumpang kereta api, yang dimana skripnya yaitu create trigger dengan after delete penumpang. Lalu di sini disertakan hasil eksekusi dari script create trigger yang dimana menandakan bahwa berhasil dieksekusi. Di sini terdapat script DCL yang digunakan untuk mengontrol akses ke data dalam basis data. Yang pertama, terdapat ketentuan yaitu minimal ada 2 user selain root atau administrator. Di sini user dalam script DCL ini ada kelompok 5 dan basis data. Lalu untuk ketentuan kedua yaitu user dapat mengakses database secara utuh, melingkupi operasi insert, update, delete, dan select.
Pada skrip ini ditunjukkan pada user kelompok 5, yaitu menggunakan script grant out privilege yang membuktikan bahwa dia sudah mendapatkan akses hak penuh yang mencakup dengan semua operasi insert, update, delete, dan select. Lalu ketentuan yang ketiga, terdapat satu user lainnya hanya dapat mengakses 2 tabel saja. Di sini user basis data yang hanya dapat mengakses tabel kereta dan penumpang kereta api. Lalu di sini terdapat hasil eksekusi yang menunjukkan bahwa pembuktian untuk user kelompok 5 dan basis data yang bisa mengakses hak penuh dan 2 tabel saja. Sekian hasil presentasi kami mengenai pemesanan tiket kereta api. Apabila selama presentasi kami memiliki salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.